Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrina Faradi Bakajrin, kelas 10 Farmasi. Di sini saya akan membahas tentang sejarah berdirinya dan runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian seperti dikutip dari buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer oleh Adi Sudirman. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan oleh Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jegal, Kahuripan, dan Panjalu Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya Prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa, hanya Raja Sri Samarawijaya yang diketahui. Letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat tersebut terletak di tepi Sungai Brantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Kediri terdiri dari Sri Samarawijaya, Sri Jitendrakara, Sri Bameswara, Jayabaya, Sri Sarweswara, Sri Aryaswara, Sri Gandra, Kameswara, Kertajaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang disebutkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Kediri menghasilkan banyak beras. Yang kedua, telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Yang ketiga, posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Barat dengan kota pelabuhannya. Keempat, barang dagangan yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah, dan yang terakhir pajak rakyat berupa hasil bumi. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta seperti yang disampaikan dalam kitab Lubdaka. Seperti disampaikan bahwa tinggi rendahnya martabat seorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tetapi berdasarkan tingkah lakunya. Masa kejayaannya terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Joko Joyoboyo. Selain itu, sikap rakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenal. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembah sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri dan menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singosari. Sumber sejarah Kerajaan Kediri yaitu Kronik Cina Chufanchi karangan Chu Jukwa menerangkan keberadaan Kediri pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi, dan yang terakhir Prasasti Kerajaan Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri yaitu pada situs Tondowongso pada awal tahun 2007. Arca kuno yang ditemukan di Desa Gayam, Kediri tergolong langka karena pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siswa Caturmuka atau bermuka 4. Prasasti Kerajaan Kediri juga menjadi peninggalan, diantaranya yaitu yang pertama, Prasasti Sirah Keting. Isi dari Prasasti Sirah Keting adalah sebuah hadiah berupa tanah bagi rakyatnya dari Sri Jayawarsa Digwijaya Sastra Prabu yang merupakan cucu dari penguasa Kerajaan Medang, Dharmawangsa. 2. Prasasti Lawadan. Isi Prasasti Lawadan adalah pemberian status perdikan atau sima kepada Duan di Desa Lawadan oleh Raja Srengga. Anugerah ini meliputi pembebasan dari setoran pajak ke pemerintahan pusat dan sejumlah hak istimewa. Ketiga, Prasasti Ngantang. Isi dari Prasasti Ngantang adalah status dari Desa Ngantang yang menjadi daerah perdikan atau bebas pajak tanah yang diberikan oleh Raja terbesar Kerajaan Kediri, Raja Jayabaya. Keempat, Prasasti Jaring menyebutkan tentang peresmian sima yakni bumi perdikan atau daerah otonom di bawah kerajaan tertentu yang dibebaskan dari pajak oleh Sri Koncayadipa. 5. Prasasti Kemulan yaitu mengenai Raja Kertajaya yang tersingkir dari Istana Daha akibat serbuan musuh dari arah timur. Aksi penyerbuan ini terjadi sekitar 5 bulan sebelum Prasasti Kamulan dibuat.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.